Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun perkenalkan, nama saya Farah Ikhlas Trianda, NPM 21540710003 dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Yang pertama, pengertian kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor ialah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua pelat konduktor yang dipasang berdekatan satu sama lain, tapi tidak sampai bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkan kembali. Kegunaannya dapat kamu temukan pada lampu flash, pada kamera, juga banyak dipakai pada papan sirkuit elektrik, pada komputer yang sering kamu pakai, maupun pada berbagai peralatan elektronik. Berikutnya, sejarah kapasitor. Model kapasitor pertama diciptakan di Belanda, tepatnya pada kota Leiden pada abad ke-18 oleh para eksperimentalis fisika. Karenanya alat ini dinamakan Leider jar. Leider jar adalah wadah yang dibuat untuk menyimpan muatan listrik, yang pada prinsipnya berupa wadah seperti botol, namun berlapis logam, atau konduktor yang diisi bahan isolator dielektrik. Misalnya, pada air dan padanya dimasukkan sebuah batang logam yang bersifat konduktor, sehingga diperoleh lapisan konduktor di elektrik konduktor. Prinsip inilah yang dipakai untuk membuat kapasitor modern. Kita lanjut ke yang ketiga, fungsi dan cara kerja kapasitor. Fungsi kapasitor ialah yang pertama, sebagai cadangan energi ketika sirkuit elektronika terputus secara tiba-tiba. Ia mungkin mirip seperti baterai singkat. Hal ini karena adanya arus transien pada kapasitor. Yang kedua, pada alat penerima radio, kapasitor bersama komponen elektronika lain dapat digunakan sebagai tapis atau penyaring frekuensi dan filter gelombang. Yang ketiga, ialah sebagai komponen pada sirkuit penyearah arus atau tegangan AC menjadi DC, atau disebut dengan penghalus riak. Yang keempat, kapasitor juga berfungsi untuk digunakan sebagai komponen pemberi cahaya singkat pada blitz kamera atau flash kamera. Berikutnya, cara kerja kapasitor. Nah, cara kerja kapasitor ini, yang pertama, struktur prinsipnya terdiri dari dua buah pelat konduktor yang berlawanan muatan. Masing-masing memiliki luas permukaan A dan mempunyai muatan persatuan luas. Kedua, konduktor yang dipisahkan oleh sebuah zat dielektrik yang bersifat isolator sejauh D. Zat inilah yang nantinya akan memerangkap atau menampung elektron-elektron bebas. Ketiga, muatan berada pada permukaan konduktor yang jumlah totalnya adalah 0. Hal ini disebabkan oleh jumlah muatan negatif dan positif sama besar. Yang keempat, bahan dielektrik adalah bahan yang jika tidak terdapat medan listrik bersifat isolator. Namun, jika ada medan listrik yang melewatinya, maka akan terbentuk dipol listrik, yang arah medan magnetnya melawan medan listrik semula. Ya, inilah gambar cara kerja kapasitor.
Yang pertama, sebelum adanya muatan, gambar yang pertama menunjukkan sebelum adanya muatan pada kedua pelat. Bahan dieelektrik memiliki dipole acak sehingga bersifat isolator. Kita bisa lihat pada gambar pertama yang bagian sebelah kiri. Nah, gambar kedua menunjukkan setelah pelat bermuatan yang menghasilkan medan listrik ke arah kanan. Muatan pada dieelektrik terpolarisasi oleh medan listrik. Muatan positif perlahan-lahan menuju pelat negatif dan muatan negatif ke pelat positif. Bisa kita lihat gambarnya pada gambar kedua atau gambar yang di tengah. Berikutnya, gambar yang ketiga. Gambar ini menunjukkan akibatnya terdapat medan listrik baru pada dieelektrik yang melawan medan listrik semula yang saling menghilangkan. Sehingga medan listrik total menjadi nol dan arus berhenti mengalir. Bisa kita lihat pada gambar ketiga atau gambar yang paling kanan. Nah, yang keempat, kita akan menjelaskan jenis-jenis dan rangkaian kapasitor. Nah, yang pertama, jenis kapasitor keramik. Jenis kapasitor ini beserta gambar yang pertama adalah kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor bernilai tetap di mana bahan keramik bertindak sebagai dieelektrik. Kapasitor ini dibentuk dari dua atau lebih lapisan bolak-balik dari keramik dan lapisan logam yang bertindak sebagai elektroda. Komposisi bahan keramik menentukan perilaku listrik. Bentuknya ada yang bulat tipis, ada yang persegi empat berwarna merah, hijau, coklat, dan lain-lain. Dalam pemasangan di papan rangkaian PCB, kapasitor boleh dibolak-balik karena tidak mempunyai kaki positif dan negatif. Berikutnya, kapasitor polyester. Kapasitor polyester ialah kapasitor yang terdiri dari pelat logam dengan film polyester diantaranya atau film berlapis logam disimpan pada isolator. Kapasitor polyester dianggap sebagai standar untuk banyak aplikasi DC, di mana biaya adalah pertimbangan utama untuk nilai toleransi yang rendah. Sebuah kapasitor polyester menawarkan nilai toleransi yang sangat rendah, yang setara 5% atau 10%. Kapasitor ini menggunakan lapisan logam dan dieelektrik atau polyester milar untuk membuat berbagai nilai kapasitansi. Film polyester ditempatkan di antara dua plat kapasitor ini. Berikutnya ialah kapasitor kertas. Kapasitor kertas ini sering disebut juga sebagai feeder. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang menggunakan kertas sebagai dieelektrik untuk menyimpan muatan listrik. Komponen ini terdiri dari lembaran aluminium dan lembar kertas. Lembar kertas ditutup atau direndam dengan minyak atau lilin untuk melindunginya dari lingkungan luar yang berbahaya. Kapasitor kertas adalah jenis kapasitor yang tetap. Kapasitor tetap, yang berarti kapasitor ini menyediakan kapasitansi tetap. Kapasitansi berarti kemampuan untuk menahan atau menyimpan muatan listrik. Dengan kata lain, kapasitor kertas adalah jenis kapasitor yang tetap menyimpan jumlah muatan listrik tetap. Berikutnya ada juga kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit memiliki anoda logam yang ditutupi dengan lapisan teroksidasi yang digunakan sebagai dieelektrik. Elektroda kedua adalah elektrolit non-padat, basah atau padat. Kapasitor elektrik terpolarisasi. Kapasitor elektrik mempunyai dua kutub kaki berpolaritas positif dan negatif, ditandai oleh kaki yang panjang positif, sedangkan yang pendek negatif atau dekat tanda minus adalah kaki negatif.
Kapasitansi besar per satuan volume kapasitor elektrolit membuatnya berharga dalam sirkuit listrik frekuensi tinggi dan arus rendah. Kapasitor ini biasa digunakan pada AC atau sebagai kapasitor kopling pada amplifier audio untuk melewatkan atau meminta sinyal frekuensi rendah dan menyimpan energi dalam jumlah besar. Ya, berikutnya ada kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang kapasitansinya dapat sengaja dan berulang kali diubah secara mekanis atau elektronik. Kapasitor variabel sering digunakan dalam sirkuit L atau C untuk mengatur frekuensi resonansi. Misalnya, digunakan untuk menyetel radio atau pencocokan impedasi pada antena tuner. Kapasitor variabel juga termasuk kapasitor yang menggunakan konstruksi mekanis untuk mengubah jarak antara pelat atau jumlah luas permukaan pelat yang ditumpang tindih. Mereka kebanyakan menggunakan udara sebagai media elektrik. Kondensator ini dapat berubah kapasitasnya karena secara fisik mempunyai poros yang dapat diputar dengan menggunakan obeng. Dan berikutnya, superkapasitor. Superkapasitor kadang-kadang disebut ultrakapasitor, adalah istilah umum untuk kapasitor double layer listrik atau EDLC. Pseudo kapasitor dan hybrid kapasitor. Superkapasitor tidak memiliki dielektrik padat konvensional. Nilai kapasitansi kapasitor elektrokimia ditentukan oleh dua prinsip penyimpanan. Yang keduanya berkontribusi pada total kapasitansi kapasitor. Superkapasitor menyimpan banyak energi. Superkapasitor dibuat dari karbon aerogel, karbon nanotube, atau bahan elektroda yang sangat berpori, menawarkan kapasitansi yang sangat tinggi. Superkapasitor menjembatani kesenjangan antara kapasitor konvensional dan baterai isi ulang. Mereka memiliki nilai kapasitansi tertinggi yang tersedia per satuan volume dan kepadatan energi terbesar dari semua kapasitor. Berikutnya rangkaian kapasitor. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah dan lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Seperti halnya dengan rangkaian paralel. Rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk mendapat nilai kapasitansi kapasitor dengan kapasitor pengganti yang diinginkan. Ya, mungkin dari saya cukup segitu aja. Bila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.